Saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, kita pada malam hari ini memperingati kembali yang ke-9 kali orang besar. Saya katakan orang besar karena semuanya di mata beliau kecil saja. Itu aja kok repot. Tidak ada yang repot bagi Gus Dur karena beliau orang besar. Kenapa beliau orang besar? Karena dia dekat dengan yang maha besar. Anda juga akan bisa menjadi besar Anda kalau dekat dengan yang besar. Kalau tidak, maka pilkada saja sampai anggap akbar. Pemilu 5 tahunan saja Anda anggap akbar. Tapi kalau kenal dengan Allah yang maha besar, yang akbar, maka semuanya akan kecil. Yang ada hanya yang maha besar, yang maha kasih sayang, yang maha menyintai. Maka itu kalau kita lihat Gus Dur itu kenapa dicintai orang banyak. Sampai sekarang ini sudah 9 tahun orang masih membacakan Fatihah, masih berkunjung ke Jombang. Karena apa? Karena Gus Dur menyintai orang. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Habib itu dalam bahasa Arab ala wasdi fa'il. Fa'il itu bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna fa'il. Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai dan orang yang dicintai. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete pengen diundang Habib. Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib, karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib, karena tawaduknya. Orang yang dekat dengan Allah selalu tidak mau menyebut dirinya lebih daripada yang lain. Banyak orang mengatakan Gus Dur itu wali, dan Gus Dur dengan berkelakar, memang saya wali, mana saya wedok kabeh. Tapi mari kita lihat, saya ini sudah kadung diundang Romo Kiai Al-Mukarram, Kiai barang. Jadi kalau saya bicara harus berdasarkan Al-Quranul Karim. Harus, meskipun saya tidak berkoar-koar di sana sini supaya kembali ke Quran, tapi semua yang saya lakukan sebagaimana kiai-kiai yang saya kenal, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, semuanya berdasarkan Al-Quran. Kita berbicara sekarang tentang wali. Wali jamaknya aulia. Kalau di Jakarta dimaknani gubernur. Nggak tahu itu dari mana, wallahu alam bishawab. Di Quran itu wali aulia banyak sekali. Banyak sekali sebut-sebut. Mufasir konvensional biasanya memaknai wali secara umum sebagai pembela, penolong atau kekasih. Waliullah adalah kekasihnya Allah. Artinya yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Tapi saya mempunyai makna sendiri, otentik dari saya, akan saya patenkan. Karena ini belum ada yang memaknai wali seperti saya sebelumnya. Ini badalnya Kementerian Agama, catat ini. Wali saya artikan, sayangnya saya nggak bisa tahu bahasa Indonesianya, saya tahunya bahasa Jawanya. Wali itu bolong. Wali itu bolong.
wali ini Gusti Allah itu balane Gusti wali-wali kalau balane Gusti Allah balane wali kota meletene ra karuan aku balane wali kota ayo marep apa kok wali kota aku beri kosen medeni wong bolo. Kenapa saya berani mengatakan wali maknanya bolo? Karena bolo itu idiom perang, Pak Effendi. Di dalam perang itu ada bolo, ada musuh. Musuh, bolo. Di dalam Al-Quran, lagi-lagi saya dalil supaya sampai tahu bahwa saya memang orang NU dan Kiai NU. Di Al-Quran disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'du. Orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, itu satu sama lain adalah bolo. Kalau Anda mukmin, beriman, saya beriman, kamu bolo saya bolo kamu. Ada bolo berkelahi, ada bolo nembak bolo, ada bolo nembak bolo itu ada. Ingat masih perang Teluk ketika George Bush melawan Saddam Hussein, itu tentara Amerika itu balanan dengan tentara Inggris. Suatu ketika tentara Amerika nembak tentara Inggris, ada terjadi, tapi itu kecelakaan. Jadi kalau ada orang beriman kok berkelahi dengan orang beriman, itu kecelakaan. Kalau yang berkelahi kiai, ini kecelakaannya lebih berat lagi. Bolo. Kenapa saya berani mengatakan maknanya bolo? Karena itu ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ada dalil lagi saya pokoknya. Di Solo, dia mau Kiai Rozak kan dalil lagi. Man adali waliyan azan tuh bilhaq. Barang siapa berani-berani menyakiti waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Oh, itu ada istilah begitu. Jadi ini istilah perang ini. Orang-orang mukmin bolo, yang tidak bolo orang munafik, orang kafir. Masa iki to senengane ngapil-ngapil ngomong munafik ngomong. Mergo gak maca Quran. Lah Gusti wali apa tidak? Lihat di Quran. Sampai tahu ciri-cirinya wali? Tahu? Apa aja kok ngantuk-ngantuk? Manuk-manuk ngantuk ajarannya. Ada yang wah itu wali, tahu dia bisa berjalan di atas air, bisa memanggil burung. Begitu aja kok kamu anggap wali? Saya bisa. Saya itu santrinya Kiai Makhrus. Kiai Makhrus Leboyo tidak hanya burung, buah kelapa bisa dipanggil. Jadi nek mundah kelapa diundang, ada ilmu hikmah itu, pesantren ono kabeh. Bahkan terbang juga bisa. Jadi silo ning awang-awang. Ada ilmu. Orang tahu tak lakoni mergo gak wani poso niku. Poso nah iso aku iso. Itu untuk apa? Menurut Quran, ciri-cirinya wali adalah tidak ditaklukkan oleh rasa takut dan tidak pernah bersedih. Takut iya, tapi tidak pernah takluk dengan ketakutan. Nggak pernah kemudian karena takut marah terus korupsi. Tidak. Karena takut kalah
lalu ngancam Gusti Allah. Tidak ada. Tidak pernah. Takut ya takut, tapi tidak sampai ketakutan itu mengalahkan dirinya. Ini ciri wali. Dalilnya, Allah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Tidak ada takut yang bisa mengalahkan mereka. Balahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih. Jadi kalau nyoba, kok saya dengar-dengar di Madura ada wali, profesor tapi wali, misalnya gitu ya. Datangi saja, Mbah, ini kabar-kabarnya ini BBM akan naik, Mbah. Loh iya, Masya Allah, Masya Allah. Jelas bukan wali, jelas bukan. Besok itu nanti apa kejadiannya? Kalau sekarang ini orang pada caci maki, sebelum pemilihan sudah caci maki, nanti bagaimana? Takut ini apa? Nanti perang saudara. Itu wali. Oh, wali ini. Wong ini yang kawokan aja buyang-buyang, panglima sama Kapolda. Ini orang lupa sebentar, biasalah, lupa sebentar, euforia karena saking sukanya kepada calonnya, terus misoi morotungane. Itu euforia lah ya, biasa gitu tuh, macam-macam kelakuannya hilang akali sak itu. Makanya ya tidak usah berlebihan, nggih. Biu, ora usah berlebihan. Sing makna hilang akali wong itu mergo berlebihan. Long pilkada, pilpres di 5 tahun kan dianggap wilayah umil kiamat. Sing melok pemilu itu mau orang Indonesia tak. Senajan penyembah Tuhan di Amerika, di Arab Saudi, di mana-mana orang melok pemilu. Ketika usah ngucap-ngucap Gusti Allah bareng. Karena tidak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu gedene sak Borobudur ngono. Saya sudah sering mengatakan Gusti Allah itu gede banget, kita itu cilik banget. Nek sampean ora iso muni Allahu Akbar, ora iso gedekno Gusti Allah, cilikno awakmu. Ya Allah, Gusti kula cilik sanget. Nek ora iso tetep ora iso buka YouTube. Buka YouTube ana Pondok Surya Koto ya. Cari di situ dengan kunci art. Bumi ngono guys ya, art. Bumi, klik. Nanti dituduhno kowe gedene bumimu ini. Dulu saya kalau pidato di mana-mana saya gambarkan bumi ini hanya sak kacang hijau. Kalau di jejerno karo Mars, Jupiter, srengenge dan lain sebagainya sak kacang hijau. Bareng ono YouTube, waduh kegedean aku kok ngai contoh. Ora ono sak kacang hijau tidak ada, sebutir debu saja tidak ada. Sampai lihat itu. Sampai buka YouTube, coba buka YouTube. Itu ada yang menarik, di YouTube itu ada yang menarik. Begitu dibuka, yang kelihatan cewek tiduran di rumputan. Ono cewek turun di rumputan. Kamera dibawa tarik ke atas, terus, suwe-suwe orang mau cewek. Taban yang tempat dia tidur hilang semua. Terus pulaunya hilang, anu hilang, Indonesia hilang. Bumi dia yang tulis nanti kecil sekali. Makanya dulu wali-wali zaman dulu banyak yang sholatnya gagal berkali-kali karena begitu Allahu Akbar semaput, karena tahu kecilnya dia, gedenya Gusti Allah Ta'ala. Sekarang Allahu Akbar digelamsar di jalan. Tinggal tukaran. La ilaha illallah, Allahu Akbar kok tukaran.
Orang disambel gelap sudah lumayan. Saya bilang, wes senajan menurut kenyataan, menurut ahli-ahli, menurut YouTube, bumi kita itu sebutir debu aja masih gede. Saya tetap menggunakan sak kacang hijau ya. Ben gampang nontonnya sampean. Nek sak butir debu angel. Wis menteri kayak gitu. Angelan. Nek sak kacang hijau kan kelihatan ini. Bumi kita ini sak kacang hijau. Kumpulan dari daratan-daratan Amerika, Afrika, Eropa, termasuk Asia, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk Asia. Ini kacang hijau. Pertanyaannya sekarang, sekian juta orang di sini, berapa juta ini? 7 juta. 8 juta di sini ini, di Solo ini, di mana dalam kacang hijau? Di mana Solo dalam kacang hijau? Di mana? Sak kacang hijau tak gede no ini. Sebetulnya sak butir debu, sak kacang hijau. Di mana Solo? Di mana Jakarta? Mbok takono di mana TPS? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. TPS kecil, gak kelihatan. Gusti Allah disuruh ngurus ini, gak kelihatan dia. Terus gak dia syukur benar. Ya Gus Dur itu sepengetahuan saya, sepengenal saya, orang yang tidak pernah ditaklukkan oleh ketakutan. Beliau pernah jadi supir taksi. Beliau pernah ngepel kapal induk. Di Eropa, di Belanda, ngepel kapal induk. Karena dia ingin bayaran sing akeh. Di sana itu bayaran sing akeh sing nganggo tenaga. Semakin banyak tenaganya, banyak gajinya. Dia minta yang banyak gajinya. Saya juga dicarikan pekerjaan di sana yang gajinya juga banyak. Gambar reklame. Sayangnya gak keturutan. Gak keturutan, kalau keturutan Pak, heboh sekali. Maksudnya kalau gajinya banyak, terus nanti bisa beli mobil second, terus pulang dari Eropa ke Indonesia pakai mobil. Dari sana di tengah jalan ini bisa berbicara tentang kecintaan dia Indonesia. Ini DNA dari Kiai Hasyim Asy'ari. Semua saya dengar-dengar malah golek mantu barang terus golek wong sing nek cara saiki ini nasionalis, nek cara ini. Nek cara aku gak ngerti nasionalis ora bahasa asing. Isme kuwi. Ngertiku ya Indonesia iki omahku. Terus gitu aja. Iki omahku. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika masih ngaji di Mekah, kalau di Multazam tidak pernah lupa mendoakan kemerdekaan Indonesia. Putra-putranya semua pejuang-pejuang Indonesia. Kiai Wahid Hasyim seolah-olah putu-putu. Maka tidak heran kalau ada wartawan dari Arab, masih familinya Quraisy Shihab, masih familinya Shihab, salah satunya lagi siapa? Hah? Habis itu setelahnya aneh kosong. Yang sekarang sedang umroh. Habib Rizik Shihab. Penulisnya namanya Muhammad Asad Shihab. Ketika revolusi di Indonesia, dia memantau Indonesia. Lalu dia menulis suatu buku, dan tahun 80-an saya diberi buku oleh Allah Yarham Kiai Abdul Muhid Muzadi rahimahullah. Saya nemu ini terjemahkan. Buku itu terbitan Kuwait, judulnya Al-Allamah
Muhammad Hasyim Asy'ari wadiul abinati istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan, Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Jadi ana wong ento kok ora menyintai Indonesia, itu udele kuali. Nek ora menjaga Indonesia udele kuali. Omah-omah iki. Makanya saya yakin Gus Dur itu wali karena tanda-tandanya dia tidak pernah ditaklukkan oleh rasa takut. Beliau pernah melarat, itu tanyakan anaknya. Saya dulu kalau sebelum jadi presiden, saya dekat sekali dengan beliau. Saya jauhkan ketika dia jadi presiden. Saya takut kalau pengen juga punya kedudukan tinggi. Tanyakan dia, dulu itu saya kalau ke Jakarta mesti ke rumah. Kadang-kadang saya ditinggal suruh nunggu omah karena beliau punya kegiatan banyak sekali. Dodol es. Tanya kan? Gus Dur itu dodol es. Jadi gawe nyai ambek Utapari itu mbunteli apa? Gawe kayak apa namanya? Kadang juga apa sih? Luar dilebok dari mana itu dalam kulkas. Terus dia ada teremos di situ. Ekspektasi di hotel Indonesia sudah pernah ada. La khaufun alaihim wala hum. Tidak pernah susah. Jadi presiden, mudun. Mulai kok apa? Orangnya kan tadi ini menteri pertahanannya Pak Mahfud malah orang disuruh jangan ke Jakarta. Wah, waktu itu sudah semuanya orang panas kabeh. Terus itu kewalem metu katakan cekak Pak. Ya itu. Dalam kekuasaannya kok ngantek ini mengorbankan bangsa itu, mengorbankan Indonesia. Itu bedanya negarawan dengan politisi-politisi biasa. La khaufun alaihi walahum yahzanun. Sampai sebetulnya bisa jadi wali seperti itu, asal Anda bisa melakukan seperti beliau. Dan itu gampang karena Anda sudah mempunyai satu. Padahal untuk jadi wali itu cuma dua syaratnya. Syaratnya mau loro sampean sudah punya satu. Kan tinggal satu. Yang pertama, iman kepada Allah. Semua orang Indonesia iman kepada Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah semuanya sebenarnya wes kabeh. Minimal ngaku deh lah. Gitu. Jadi pengiran ini sudah Gusti Allah. Pengiran ini sudah Gusti Allah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Wong-wong sing padha muni pengiranku Gusti Allah. Summa istaqamu. Monggo keri-keri istiqomah kok ngomong. Ini sampean cara istiqomah itu. Ngaku pengiran Gusti Allah wis istiqomah. Istiqomah piye? Yo pengiranmu Gusti Allah ning kene pengiranmu Gusti Allah, ning pengajian pengiranmu Gusti Allah, ning masjid pengiranmu Gusti Allah, ning pasar pengiranmu Gusti Allah, ning ruang sidang yang terhormat pengiranmu Gusti Allah. Genta-genti pengiranmu. Ning kene pengiran Gusti Allah, ning kono pengirane kepentingan. La ilaha illallah. Ora iso dadi wali. Makanya Gus Dur berjuang menyintai orang sampai Bapak. Kesetia kawanan sampai Bapak. Sebelum meninggal seminggu datang ke tempat saya hanya karena rindu saya. Sampai dokter-dokter ini, sampean itu kalau kangen Gusmus disuruh ke sini loh. Terus sampean di rumah sakit kok mau datang ke sana gimana? Apa jawabnya Gus? Marah sama dokternya. Loh, saya yang kangen kok.
dia yang disuruh ke sini. Wong kok sing ngono. Lu sing kangen aku, dia sing ngomong Reni. Orang menyintai orang tiap kapan sampai bapak. Berjuang untuk Indonesia sampai bapak. Memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai bapak. Perjuangkan demokrasi sampai bapak. Menyintai orang sampai bapak. Bisa sampean begitu paling. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.